Bab 228 Pemulihan dimulai. Jarum emas 9 akhirat selalu ada di tubuhnya. Itu baru saja diambil oleh Devan. Dengan kata lain, dia ditakdirkan untuk mati sebelumnya, tapi Devan menyelamatkan hidupnya. Senior Imelda, aku memeriksa tubuhmu. Alasan mengapa perkembangan fisikmu berhenti bukan karena cacat fisikmu, tapi karena latihan yang kamu lakukan. Aku sarankan menungguku untuk menyembuhkan meridianmu. Kamu bisa mengubah latihanmu, mungkin kamu bisa kembali normal. Devan menemukan akar penyebab tubuh Imelda berhenti selamanya pada usia 12 tahun. Bagaimana mungkin Imelda tidak tahu tentang ini? Tapi, aku benar-benar membutuhkan kekuatanku, kata Imelda pelan. Meskipun dia membenci tubuh yang lemah ini, tapi dia juga sangat mendambakan kekuatan. Jika tidak ada kekuatan, dia bisa dihancurkan oleh orang lain. Jika berada di tangan pedagang manusia, dia akan tetap menjadi master istana. Kemudian, dia sendiri yang dapat menembus seluruh kelompok pedagang manusia. Tentu saja Devan tahu pentingnya pelatihan bagi Imelda. Imelda memiliki kekuatan internal ratusan tahun. Benar-benar membutuhkan banyak keberanian untuk membiarkannya memulai dari awal lagi. Terlebih lagi, Imelda sudah sangat tua. Jika dia mulai berlatih dari awal, dia bahkan mungkin tidak dapat kembali ke kondisinya saat ini dan akan mengakhiri hidupnya lebih cepat dari yang semestinya. Aku ceroboh, kata Devan setelah mencoba memahami poin kuncinya. Tidak apa-apa, aku sudah sangat senang bisa memulihkan pelatihanku. Anak kecil, katakan saja padaku apa yang perlu aku lakukan. Aku akan melakukan semua yang kamu inginkan. Imelda jelas hanya setinggi dada Devan, tapi dia terlihat seperti orang tua. Sepertinya orang tidak bisa menahan tawa. Devan melihat Imelda yang luar biasa di depannya. Imelda jauh lebih cantik daripada Mari yang dia bunuh sebelumnya. Temperamennya bahkan lebih kuat dari Bintang. Ini adalah Lolita tak tertandingi yang sesungguhnya. Bahkan setelah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan tenggorokannya sedikit berkedut. Untungnya, senior perempuan dan Poison Lady itu membantunya melampiaskan sebagian dari semangat Kirin. Kalau tidak, dia bahkan tidak tahu apakah bisa berhasil membantu Imelda memulihkan pelatihannya kali ini. Devan menghela napas lega dan berkata, kalau begitu, senior Imelda, lepaskan. Awalnya Imelda sudah melakukan semua persiapan mental. Bagaimanapun, dia bersedia melakukan apa saja untuk memulihkan pelatihannya. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Devan, wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah. Senior, tidak perlu malu, aku akan memejamkan mata. Bahkan jika aku tidak memejamkan mata, tubuh anak kecilmu tidak jauh berbeda dengan anak laki-laki. Devan tahu bahwa Imelda malu, jadi dia segera berkata begitu. Imelda terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Apakah ini bahasa manusia? Apa maksudnya tidak ada bedanya tubuhnya dengan tubuh anak laki-laki? Namun saat melihat ke bawah, Imelda langsung putus asa. Devan benar. Jika hanya melihat tubuhnya, rasanya tidak mungkin membedakan bagian depan dan belakangnya. Tubuh sialan ini. Untuk sesaat, Imelda bahkan ingin mendengarkan Devan dan berlatih lagi. Tapi pada akhirnya, saya menyerah. Aku tidak malu, aku khawatir kamu yang akan malu. Imelda menatap tubuh Devan dengan mata yang indah. Bagaimanapun juga, Imelda adalah Imelda, jadi dia langsung memunggunginya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki ketidakterbatasan untuk dipecahkan. Omong-omong, dia sama dengan Devan. Terlebih lagi, dia telah hidup bertahun-tahun dan dia masih tidak tahu siapa yang menderita. Benar saja, ketika Imelda mulai melepas pakaiannya, giliran Devan yang panik.
Tapi segera, Devan kembali normal. Lagi pula saat membantu Gavin dan Vexana berlatih teknik Twinny, dia sudah memiliki banyak pengalaman. Jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Satu-satunya perbedaan adalah si kecil di depannya hanya 100 tahun lebih tua darinya. Senior Imelda, basis pelatihanmu terlalu kuat. Jika kamu ingin pulih, aku khawatir bak mandi tidak berfungsi. Ayo langsung ke kolam renang, kata Devan penuh perhatian. Oke, aku punya villa di Islude yang kebetulan memiliki kolam renang, kata Imelda. Segera, keduanya tiba di villa Imelda. Meskipun Imelda menghabiskan banyak waktu tinggal di istana, tapi dia masih memiliki real estate. Lagi pula, berdasarkan kontribusinya, tidak mengherankan jika sang ratu memberinya sebuah villa. Namun, Devan masih kaget saat melihat villa Imelda. Luasnya mencapai 10.000 meter persegi. Ada ratusan pelayan. Terlebih pada dasarnya Imelda tidak tinggal di sana. Ini sama dengan mengatakan bahwa villa ini adalah tempat tinggal para pelayan ini. Apalagi para pelayan ini membeli banyak hewan peliharaan setelah mendapat persetujuan Imelda karena bosan. Kucing, anjing dan semacamnya. Jadi setelah membersihkan villa, mereka berbaring di kursi geladak, berjemur di bawah sinar matahari sambil mengelus kucing. Kehidupan apa ini? Bagaimana? Villaku tidak buruk kan? Ada ratusan pelayan. Imelda tidak lupa membual kepada Devan. Namun, villa ini diberikan kepadanya dari ratu. Terlebih berada di lokasi paling makmur di Islude. Kalau dijual pasti harganya setinggi langit. Namun setelah mendengar kata-kata Imelda, Devan mengerutkan bibirnya dan berkata, jadi kamu bekerja keras di luar dan para pelayan ini malah menjadi penghuni villa yang sebenarnya. Imelda. Kata-kata Devan membuat Imelda terdiam. Itu tidak bisa dibantah. Karena apa yang dikatakan Devan sepertinya sedikit masuk akal. Ahem, cepat bantu aku memulihkan pelatihanku. Imelda berjalan menuju villa dengan tangan kecilnya di punggung. Selamat datang Nona. Melihat Imelda, tiba-tiba para pelayan yang sedang malas tiba-tiba menjadi energi. Bagaimanapun, mereka tidak melihat Imelda setelah bekerja selama sebulan. Mereka bisa tinggal di villa dan mendapatkan gaji yang tinggi. Mereka tentu harus memperlakukan majikan mereka dengan baik. Kalian sibuklah dengan pekerjaan kalian, jangan khawatirkan aku dan menjauhlah dari kolam renang. Imelda melambaikan tangannya, menyuruh semua orang untuk melakukan pekerjaan mereka. Devan mengikuti Imelda ke kolam renang villa. Apakah kolam renang ini cukup besar? Imelda menatap Devan. Seharusnya baik-baik saja. Devan mengangguk ketika melihat ke kolam renang yang sebesar 2 lapangan basket. Oke, ayo mulai. Kali ini, Imelda yang pertama kali berkata pada Devan. Ditatap oleh seorang gadis kecil yang sepertinya baru berusia 12 atau 13 tahun. Devan benar-benar malu. Dia memang terlihat berusia belasan, tapi sebenarnya dia bisa menjadi nenekku. Devan akhirnya mulai melepaskan pakaian setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam air. Kemudian duduk bersila dengan telapak tangan menyatu. Agar keduanya tetap berada di dalam air, barbel dipasang di kaki mereka untuk menambah beban. Pemulihan dimulai. Bersambung. Bab 229. Devan mencium Imelda. Segera, Devan menemukan masalah. Imelda kehilangan pelatihan, jadi kemampuannya menahan napas juga sangat berkurang. Devan dapat menahan napas di dalam air selama lebih dari beberapa jam. Sebelumnya Imelda bisa melakukannya juga. Tapi tidak sekarang. Proses perpindahan energi tidak dapat diganggu.
Setelah terputus, itu akan mempengaruhi kedua belah pihak. Melihat Imelda hampir kehabisan napas, Devan tidak punya pilihan selain membungkuk. Mata Imelda yang awalnya tertutup terbuka seketika. Tentu saja dia tahu apa yang dilakukan Devan. Tidak ada kecocokan. Tapi sepasang mata indah terbuka seperti lonceng tembaga di dalam air. Ini adalah ciuman pertamanya. Senior Imelda, setelah energi internalku benar-benar memasuki tubuhmu, kamu tidak membutuhkanku untuk memberimu transfer, tapi sebelum energi internal dapat membentuk siklus lengkap dalam diri kita berdua, itu akan memakan waktu sekitar 2 kali lagi. Devan berkata dengan suara perut. Imelda mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Bagaimanapun mereka sudah berciuman, sekali, 2 atau 3 kali apa bedanya? Dan sepertinya cukup nyaman. Devan memberi Imelda transfer 3 kali. Kekuatan internal Devan membentuk lingkaran penuh di tubuh mereka berdua. Devan tidak perlu membantu Imelda lagi, dia sudah bisa menahan napas. Tentu saja, kunci untuk memulihkan meridian Imelda adalah darah kirin. Imelda sangat kuat. Jauh lebih sulit daripada rata-rata orang kuat untuk pulih. Namun dengan darah kirin, Devan masih sangat percaya diri. Devan meminta Imelda menelan darah kirin di mulutnya. Di bawah efek ganda darah kirin dan kekuatan internal Devan, meridian Imelda mulai diperbaiki. Namun dalam proses perbaikan ini, kedua tubuh memancarkan banyak panas. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak bisa memakai pakaian. Dan harus dilakukan di kolam renang. Saat kedua orang itu melepaskan lebih banyak panas, air di kolam renang mulai menguap dengan hebat. Tanpa diduga, kabut putih terbentuk. Terlihat seperti negeri dongeng. Para pelayan juga sangat patuh, meski sangat penasaran, tapi tidak ada yang berani mendekat. Ini berlangsung sekitar 1 hari 1 malam. Meridian Imelda sudah pulih sepenuhnya. Basis pelatihan juga pulih sepenuhnya. Selain itu, tidak tahu apakah karena darah kirin, atau setelah terlahir kembali dari abu, pelatihannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin, dia bukan lagi penguasa istana tingkat ketiga sekarang. Tapi sangat mungkin peringkat nomor 1. Aku merasa setidaknya aku bisa mengikat pria tua pembunuh itu sekarang. Wajah Imelda penuh kegembiraan. Sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan bisa pulih. Tanpa diduga, dia juga bisa menerobos. Perasaan ini sangat menyenangkan. Namun Imelda tiba-tiba menemukan bahwa Devan sedang menatapnya. Saat ini, seluruh kolam renang menguap karena panas mengerikan yang dipancarkan oleh tubuh mereka berdua. Keduanya juga duduk bersila di tengah kolam. Dan Devan sedang menatap Imelda. Imelda melihat ke bawah tanpa sadar. Ekspresi Imelda seperti melihat hantu, dia berseru. Baru saat itulah Devan bereaksi. Dia buru-buru berbalik. Lalu, pergi ke kolam renang dan mengenakan pakaiannya. Senior Imelda, apakah kamu sudah berpakaian? Devan tidak berani menoleh dan bertanya dengan malu. Aku tidak bisa memakainya. Suara cemas Imelda terdengar dari belakang. Devan juga tidak sabar, kenapa tidak bisa? Devan tanpa sadar melihat ke belakang. Kemudian melihat Imelda mengenakan gaun yang dia kenakan sebelumnya tidak muat. Ternyata meskipun tubuh Imelda masih setinggi lebih dari 1 meter, dia sebenarnya memiliki dada. Itu pasti perpaduan kekuatan internal Devan dan kekuatan internal di tubuhnya, menghasilkan beberapa mutasi. Itu gagal membuat Imelda tumbuh lebih tinggi, tapi itu meningkatkan pertumbuhan dadanya. Apalagi pertumbuhannya sangat berlebihan. Masing-masing hampir sebesar kepalanya.
Pakaian yang dikenakan Imelda sebelumnya adalah pakaian anak-anak, bagaimana mungkin memakainya sekarang? Bantu aku. Gaun Imelda tersangkut di kepalanya, dia hanya bisa meminta bantuan Devan. Oh, Devan bergegas untuk membantu. Itu. Keduanya bekerja keras bersama. Krak. Namun roknya langsung robek saat ditarik ke bawah. Pakaian anak-anak tidak lagi muat untuknya. Untungnya Devan melepas bajunya tepat waktu dan mengenakannya pada Imelda. Devan tingginya lebih dari 1,8 meter. Bahkan jika Imelda bertambah besar, tetap muat memakainya. Panjang baju itu hampir mencapai lutut Imelda. Tapi bahkan jika Imelda mengenakan pakaian yang jauh lebih besar, dia masih bisa merasakan dada besar Imelda yang menakutkan. Dia khawatir ini bahkan melampaui Cherry. Jika tinggi badannya seperti Cherry, itu bukan apa-apa. Tapi kuncinya adalah Imelda pendek. Tiba-tiba, itunya menjadi besar. Sudah berakhir Devan, aku tidak bisa melihat kakiku lagi. Imelda menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa penglihatannya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Devan berkata dalam hatinya, dengan dua dada besar menghalangi bagian depan, akan aneh jika dia bisa melihat kakinya. Senior Imelda, aku menyarankan agar ketika kamu menyikat gigi di masa depan, cobalah untuk tetap mengangkat kepala, kata Devan. Kenapa? Imelda menatap Devan dengan curiga. Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Devan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun itu sedikit memalukan pada saat itu. Tapi segera, Devan mengundang beberapa penjahit kelas atas untuk membuat beberapa set pakaian bagi Imelda di tempat. Devan memandang Imelda yang benar-benar baru. Tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Ini adalah Lolita sejati yang tak tertandingi. Bagaimanapun juga, rata-rata Lolita rata. Imelda sebelumnya tidak terkecuali. Tapi sekarang Imelda tidak lagi rata, melainkan bergejolak. Jika menyesuaikan pakaiannya, dalam sekejap, temperamen Lolita yang tiada taraf akan terungkap. Setelah menunggu sehari semalam, Master Istana lain mulai tidak sabar dan datang langsung ke villa Imelda. Ingin tahu apakah Imelda telah pulih. Tapi saat mereka melihat Imelda, mereka semua tercengang. Apakah ini masih Imelda yang mereka kenal? Teman kecil, apakah kamu menggunakan teknik pemijatan? Devan menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukannya, karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Itu adalah teknik pemijatan yang diwariskan oleh gurunya. Cukup untuk mengubah anggur menjadi melon. Namun, kali ini dia bersumpah, dia benar-benar tidak menggunakan teknik pemijatannya. Imelda, milikmu ini apakah asli? Salah satu master istana memandangi si kecil di depannya, menatap ke dadanya, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja asli, Imelda berkata dengan bangga. Sebelumnya, ini adalah rasa sakitnya yang terdalam. Tapi sekarang, dia sudah bisa mengangkat kepalanya sebagai seorang wanita. Aku tidak percaya kecuali kamu membiarkanku menyentuhnya. Imelda, enyahlah. Pada saat yang sama, sesosok dengan panik berlari menuju Islude. Dia berlari lebih cepat dari kereta. Bersambung.